Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu di semester 2, kelas 9, pembelajaran matematika ya. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu buku paket, buku catatan, dan buku tugas seperti biasa ya. Kita masuk ke bab 1 di semester 2. Buka buku paketnya halaman 202, yaitu di sana adalah materinya kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk tokoh inspiratif Thales, silahkan dibaca sendiri, kemudian dirangkum ya, ditulis di buku catatannya. Sekarang kita masuk sub materinya. Oke. Tadi di sana judulnya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Berarti ada dua subbab. Ya, ada dua subbab. Kita bahas dulu tentang kesebangunan. Oke, kesebangunan. Amati gambar di samping anak-anak. Nah, amati gambar di samping. Di samping adalah gambar apa? Gambar uang logam ya. Nah, entah ini uang logam tahun berapa, kurang jelas, Bu Mila juga lupa. Yang jelas ini adalah gambaran uang logam. Nah, pertanyaan dari Bu Mila, apakah kedua ukuran dari gambar uang logam itu sama? Sama ya, saya jawab langsung aja ya. Kemudian apakah bentuknya sama? Pastinya sama, tidak mungkin Bank Indonesia menerbitkan mata uang yang nilainya sama tetapi ukurannya beda, kan tidak mungkin. Nah, ini adalah gambaran dari kesebangunan. Nah, gambaran kesebangunan ada dua model bangun yang bentuknya sama, kemudian ukurannya yang bagaimana. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sekarang kita amati. Pasangan bangun-bangun berikut ini manakah yang sebangun? Sekarang kalau kita mendengar kata sebangun, se itu artinya imbuhan se itu artinya apa anak-anak? Satu ya. Nah, jadi secara gambaran dasarnya adalah satu bangun. Bangunnya sama Bu. Nah, seperti itu. Secara gambaran sederhananya satu bangun berarti bangunnya sama. Nah, di sebangun ini ciri khususnya adalah bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Nah, karena dikatakan dia hanya sebangun, satu bangun yang ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita amati A sampai D. Manakah yang sebangun? Ini sebangun ya, karena ini bintangnya kecil, ini bintangnya besar. Bentuknya sama-sama bintang. Kalau yang C sebangun tidak anak-anak? Kita lihat ini, kita amati cekungannya. Oh, ternyata cekungannya di sini cekung sekali. Kalau yang ini enggak cekung ya, berarti ini bukan. Kemudian yang B bangun tidak? Tidak ya, karena ini lonjong banget, yang ini oval. Nah, yang sebangun lainnya adalah yang D. Ini dia dirotasikan jadi bentuknya sama namun yang ukurannya berbeda. Jadi gambaran sebangun seperti itu anak-anak, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Coba kalian ingat-ingat atau mungkin sekarang kalian amati di rumah kalian, bangun manakah yang sebangun? Kalau sekarang Bu Mila di sekolah itu berarti yang sebangun itu contohnya adalah papan tulis, masih ingat ya papan tulisnya di kelas ya, dengan papan struktur kelas, struktur organisasi kelas. Masih mengingat ya, jadi papan tulis yang biasa kita untuk nulis di kelas itu dengan sebangun dengan papan struktur kelas. Nah, di sana sama-sama bangunnya adalah persegi panjang, yang satu ukurannya lebih besar, yang satu ukurannya lebih kecil. Nah, itu adalah gambaran dari bangun yang saling sebangun. Oke. Ini materinya. Jadi tadi gambaran yang sudah Bu Mila jelaskan itu dirangkum dalam materi ini. Nanti kalian tulis. Kesebangunan memiliki ciri yang sama bangunnya, beda ukurannya, dengan syarat panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu ya. Kemudian tadi ada dua subbab ya, kesebangunan sama kekongruenan. Nah, kalau sebangun, bangunnya sama, satu bangun, tetapi ukurannya berbeda. Namun kalau kongruen bagaimana? Kongruen itu seperti kembar identik. Contohnya apa? Kalau kalian di kelas ingat kembali ya, foto apa nak yang di atas sekali itu yang biasa kita lihat?
foto bingkai presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambaran dari bangun yang saling kongruen. Bentuknya sama, ukurannya sama, ya. Di sini ciri khusus lagi untuk kongruen ada dua segitiga, dua bangun yang kongruen mempunyai sifat yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudutnya juga sama besar. Ya, kalian tulis ya anak-anak, itu untuk ciri dari kongruen. Nah, di materi kekongruenan ini nanti kita bahas tentang kekongruenan untuk segitiga, ada ciri-ciri khususnya. Nah, ini nanti kalian tulis, kita masuk yang ke segitiga. Oke. Bentar, Bimila geser dulu ya. Oke. Nah, syarat dua segitiga yang kongruen, kita bahasnya untuk yang kekongruenan, kita masuk yang segitiga. Nah, syaratnya adalah jika kita temukan dua segitiga yang ukuran sisinya sama, berarti dia kongruen, memenuhi syarat si. Ya, si. Yang kedua, jika diketahui ada sisi yang sama, kemudian ada sudut, atau disingkat biasanya si. Yang ketiga, tadi ada si, su diapit sisi ya. Nah, sekarang si yang diapit su, berarti su. Yang keempat, nah, kalau tadi ada si sisi, su diapit si, dan si diapit su. Nah, sekarang itu adalah si, su. Jadi ada 4. Nah, penjelasan lebih lengkapnya ada di buku paket. Kalian pelajari lebih lanjut. Apabila belum paham, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa lewat WA juga untuk konsultasi. Jadi ini Bumila terangkan dulu untuk gambaran dari kongruen dan sebangun. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.